Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Muhaimin Abdillah, lalu Alfira Rizka Nurhaliza, Andriansyah Berlianti, dan Elos Putri Sindasari akan menjelaskan mengenai materi yang berhubungan dengan sifat inti, di mana pada sifat inti ini terdapat beberapa cakupan, yakni yang pertama yaitu radius inti, yang kedua massa dan ukuran inti, lalu energi ikat inti, momentum angular inti dan paritas, lalu momen elektromagnet inti, dan keadaan tereksitasi inti. Untuk cakupan bahasan yang pertama akan saya bahas dengan teman saya Elo. Untuk bahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang radius inti. Apa itu radius inti? Seperti yang ada pada tampilan slide, radius inti atau yang bisa kita sebut dengan jari-jari inti, yakni jarak antar atom dalam senyawa ionik yang mengandung atom yang diinginkan. Seperti halnya dengan atom, inti atom tidak memiliki permukaan yang keras atau radius yang dapat ditentukan dengan mudah. Namun, dalam berbagai jenis eksperimen yang seringkali dapat mengungkap, dalam beberapa eksperimen yang kita ketahui, itu mengungkapkan berupa fakta bahwa nilai radius yang berbeda dengan inti yang sama. Dari berbagai percobaan tersebut, maka kita akan mengetahui beberapa ciri umum tentang massa jenis nuklir. Lanjut, kita dapat lihat grafik di samping tentang hubungan antara nuclear density atau nuclear density dengan R atau jari-jari yang dengan satuan FM atau Fermi. Variasi jari-jari nuklir itu ditunjukkan pada gambar tersebut. Karena gaya nuklir merupakan gaya terkuat dari gaya lainnya atau gaya yang terkuat dibanding dengan gaya lainnya, maka kita mungkin berharap gaya ini akan menyebabkan proton dan neutron berkumpul di pusat inti, sehingga akan memberikan kepadatan yang meningkat di wilayah tengah. Namun, berdasarkan gambar tersebut, itu menunjukkan hal berbeda, bahwa hal tersebut bukan masalah tentang kepadatannya, tetap cukup seragam. Sehingga dari grafik tersebut juga kita akan memberikan petunjuk bahwa mengenai radius inti atau jarak pendek gaya nuklirnya. Seperti itu. Lanjut, pada gambar sebelumnya juga kerapatan inti tampak tidak bergantung pada nomor massa inti yang sangat ringan, seperti halnya karbon dengan nomor massa atau nomor atom 12, kira-kira kepadatan pusat yang sama dengan inti yang sangat berat seperti 209, nomor massa Bi yang 209. Dinyatakan dengan cara lain, jumlah proton dan neutron per satuan volume kira-kira konstan di seluruh rentang inti, seperti pada perumusan berikut, yaitu nomor dari neutron dan proton dibagi dengan volume nukleus itu sama dengan A per 4/3 pi R pangkat 3, dan kira-kira konstan di seluruh rentang inti seperti pada gambar di sini. Lanjut, lalu kita asumsikan bahwa inti nukleus berupa bola dengan radius atau jari-jari R, maka A akan berjuta hingga R3, atau dapat juga didefinisikan konstanta proporsional dari radius R, dan angka pangkat 3 dituliskan dengan perumusan R sama dengan R0 A pangkat 1/3. Konstanta R0 ini didapatkan dari hasil eksperimen untuk menyebarkan partikel bermuatan, yaitu berupa biasanya partikel alfa atau elektron dari inti, dan dapat disimpulkan jari-jari inti dari distribusi partikel yang tersebar. Maka percobaan semacam itu nantinya akan diketahui nilai R0 nya sekitar 1,2 kali 10 pangkat 15 M. Nilai pastinya tergantung seperti dalam kasus atom fisika tentang bagaimana kita mendefinisikan jari-jari, dan nilai R0 yang berkisar 1,0 kali 10 pangkat 15 M hingga 1,5 kali 10 pangkat 15 M. Lanjut,
Untuk panjang 10 pangkat min 14 M ini yaitu dapat juga kita sebut dengan 1 femtometer atau FM, yang biasanya juga dapat disebut 1 Fermi, karena satuan Fermi ini yaitu menghormati ilmuwan dari Amerika yang bernama Enrico Fermi. Lanjut. Untuk salah satu cara dalam mengukur inti yaitu dengan menyebarkan partikel bermuatan semacam itu sebagai partikel alfa, seperti dalam eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford atau eksperimen yang dikenal hamburan Rutherford. Selama alfa partikel berada di luar nukleus, rumus hamburan Rutherford akan berlaku. Tapi kapan jarak terdekat lebih kecil dari jari-jari nuklir, deviasi dari rumus Rutherford terjadi. Dari gambar 3.2 itu menunjukkan hasil hamburan Rutherford percobaan di mana penyimpangan tersebut diamati. Dari ini kita akan mengetahui hubungan antara scatter intensity dalam sudut 60 derajat atau relative unit dengan alpha partikel energi atau energi alpha partikel dengan satuan MeV. Deviasi yang dihasilkan dari formula Rutherford tentang scatter atau dari PB itu didapatkan partikel energi alpha partikelnya yaitu sebesar 27 MeV. Eksperimen hamburan lainnya juga dapat digunakan dalam penentuan jari-jari nuklir, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3, yaitu menunjukkan semacam pola difraksi yang dihasilkan dari hamburan elektron energik oleh inti. Dalam setiap kasus minimum, difraksi pertama terlihat jelas, intensitas minimal tidak jatuh ke nol karena kerapatan inti tidak memiliki tepi yang tajam seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.1. Jadi intensitas minimalnya kan di sini juga dapat kita lihat tidak jatuh ke nol. Ya, hal tersebut dikarenakan seperti yang telah disampaikan pada keterangan di sini, kerapatan inti itu tidak memiliki tepi yang tajam. Untuk ini juga hubungan scatter intensity dengan scattering angle sudutnya, fraksi of 360 MeV and 430 MeV electrons by carbon and oxygen. Ini dalam oksigen dalam 360 MeV, ini oksigen dalam 420 MeV, dan ini karbon dalam 420 MeV. Next, untuk hamburan radiasi panjang gelombang lambda oleh piringan lingkaran berdiameter D, yang pertama difraksi minimum harus muncul pada sudut theta sama dengan sin pangkat min 1 1,22 lambda per D pada energi elektron sebesar 420 MeV minimum yang diamati untuk oksigen dan karbon memberikan radius sebesar 2,6 Fermi dan 2,3 Fermi untuk karbon. Untuk hamburan radiasi sebelumnya tadi juga berhubungan dengan gambar 3.5 ini, di mana menunjukkan determinasi yang lebih kuantitatif dari hubungan jari-jari inti dan nomor massa berdasarkan hamburan elektron. Jari-jari akar kuadrat atau RMS kuadrat pangkat setengah disimpulkan langsung dari distribusi elektron yang tersebar untuk pola bermuatan seragam atau R kuadrat sama dengan 3/5 R pangkat 2, di mana R sendiri yaitu jari-jari bola. Seperti yang telah dibahas di awal, kita membayangkan inti itu berbentuk bola, jadi memiliki jari-jari. Pada gambar grafik di samping atau grafik 3.5 itu menunjukkan ketergantungan antara R pada A pangkat 1/3 kira-kira berlaku untuk rentang dari yang paling ringan hingga yang paling berat inti. Dari kemiringan garis disimpulkan R0 sebesar 1,23. Jadi ini diketahui untuk rentangannya, yang paling ringan yakni karbon dan yang paling berat yaitu Pp. Karena inti nyata bukanlah titik, fungsi gelombang elektron dapat menembus ke R lebih kecil dari R besar, dan dengan demikian maka elektron dihabiskan bagian dari waktunya di dalam distribusi muatan nuklir, di mana rasanya itu interaksinya yang berbeda. Secara khusus, sebagai R plus 0, V dalam fungsi R tidak akan cenderung menuju tak terhingga untuk inti.
Sebagai perkiraan kasar, kita bisa berasumsi inti menjadi bola radius bermuatan seragam R untuk energi potensi elektron R lebih kecil sama dengan R dengan formula V aksen R sama dengan dalam fungsi R ya, min ZE kuadrat per 4pi epsilon 0 R 3 per 2 min setengah kali R per R kuadrat. Untuk perubahan energi atau delta E sama dengan E kuadrat per 4pi epsilon 0 kali 4Z pangkat 4 per A0 pangkat 3 integral 0 sampai R E min 2ZR per A0 super R min 3 per 2R ditambah setengah R kuadrat per R pangkat 3 R kuadrat dr. Karena R per A0 itu nilai 10 pangkat min 5, sehingga akan didapatkan formula yang lebih simple, yaitu 2 per 5 Z pangkat 4 E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R kuadrat dibagi A0 pangkat 3. Seperti nyatanya dalam inti yang berat seperti PB, seperti yang ditampilkan pada grafik ini, PB itu paling menduduki yang paling berat. Maka orbit muonik dalam 1S memiliki radius rata-rata dalam untuk jari-jari nuklir sebesar R. Pengaruh ukuran inti adalah faktor 2 dalam transisi energi. Peningkatan yang cukup besar atas faktor 10 pangkat min 4 hingga 10 pangkat min 6 ke dalam transisi elektronik. Jadi untuk orbit muoniknya itu terdapat pada golongan 1 dan radiusnya dan memiliki radius rata-rata dalam untuk jari-jari nuklirnya sebesar R. Seperti itu. Mungkin itu dari penjelasan saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara Elok. Untuk yang saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf karena juga namanya pembelajaran. Mungkin saya tidak dapat menyampaikan materi secara baik dan nantinya akan kita bahas bersama saat perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Elo Putri dari Offering M akan melanjutkan pemaparan dari Muhaimin. Jika dibandingkan energi sinar XK yang dihasilkan dari transisi elektronik 2p1s dalam 2 isotop bertangga dengan nomor massa A dan A aksen, dengan mengambil EKA dan EKA aksen mewakili energi sinar XK yang diamati, maka akan didapatkan EKA min EK A aksen sama dengan E2P A min E1S A min E2P A aksen min E1S A aksen. Jika diasumsikan bahwa 2P energi yang berbeda diabaikan, perbedaan energi yang tersisa mengurangi perbedaan antara nilai-nilai delta E, karena E1S sama dengan E plus delta E. Dan nilai E inti berbentuk titik akan sama dengan isotop A aksen. Sehingga didapatkan EKA min EKA aksen sama dengan delta EA aksen min delta EA. Nah, delta E sendiri itu sama dengan 2 per 5 Z pangkat 4 epsilon pangkat E pangkat 2 per 4 pi epsilon 0 1 per A 0 pangkat 3 R0 pangkat 2 A pangkat 2 per 3 min A aksen pangkat 2 per 3. Kuantitas EKA min EKA aksen disebut pergeseran isotop sinar XK, dan plot terhadap A pangkat 2 per 3 dari urutan pergeseran isotop terhadap E berbeda. Isotop A semua dibandingkan dengan referensi yang sama, yaitu A aksen harus memberikan garis lurus yang dari kemiringannya kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah R0. Kesesuaian dengan kesesuaian dengan A pangkat 2 per 3 adalah ketergantungan yang sangat baik. Selanjutnya, efek dari ukuran nuklir pada sinar X dan transisi optik yang sangat kecil sekitar 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 6 dari energi transisinya itu. Alasan efek ini sangat kecil itu berkaitan dengan perbedaan dalam skala 10 pangkat 4 antara radius bor A0 dan
jari-jari nuklir R. Fungsi gelombang atom harus besar pada nilai-nilai R dekat R. Tetapi yang terjadi fungsi gelombang atom besar dekat R sama dengan A0 per Z yang lebih jauh yang lebih jauh dan lebih besar dari R, sehingga dapat dengan menggunakan atom muonik. Nah, jadi yang digunakan ini untuk mengukurnya yaitu yang diukur itu adalah atom muonik. Muon adalah partikel identik dengan elektron yang semua karakteristik kecuali masanya yang merupakan 207 kali massa elektronik. Karena jari-jari Bohr berbanding terbalik dengan massa orbit muon memiliki 1/207 jari-jari orbit elektronik yang sesuai. Bahkan dalam inti berat seperti Pp, orbit 1s muonik memiliki jari-jari rata-rata dengan nuklir radius R maksud saya. Selanjutnya, energi Coulomb dari bola bermuatan seragam dengan radius R adalah EC sama dengan 3/5 1/2 pi epsilon 0 Q kuadrat per R, di mana Q adalah muatan total bola. Perbedaan energi Coulomb antara pasangan cermin dengan demikian. Delta EC sama dengan 3/5 E pangkat 2 per 4 pi epsilon 0 R dalam kurung Z kuadrat min Z min 1 kuadrat. Bisa diredakan dengan 3/5 E pangkat 2 per 4 pi epsilon 0 R 2Z min 1. Karena Z merupakan nomor atom inti dari nomor atom yang lebih tinggi, N inti haruslah Z min 1 dan A sama dengan 2Z min 1 dengan R sama dengan R0 A pangkat 1 per 3 sehingga diketahui seperti ini diperoleh persamaan delta EC sama dengan 3/5 E pangkat 2 per 4 pi epsilon 0 R0 A pangkat 2 per 3. Perbedaan energi Coulomb dapat langsung diukur dengan dua cara, yaitu salah satunya dengan pasangan dapat peluru ke inti yang lainnya melalui peluruhan beta nuklir, di mana proton berubah menjadi neutron dengan emisi elektron positif atau positron. Energi maksimum positron adalah ukuran dari perbedaan energi antara inti. Metode kedua untuk mengukur perbedaan energi salah satunya yaitu melalui reaksi nuklir. Ya, meskipun pengukuran dari radius muatan inti menggunakan teknik yang sangat berbeda, ada beberapa teknik tadi, mereka semua pada dasarnya memberikan hasil yang sama. Jari-jari nuklir bervariasi dengan nomor massa berbagai macam. R0A pangkat 1/3 dengan R0 sama dengan 1,2 min 1,25 FM. Selanjutnya yaitu distribusi materi nuklir. Jika pemisahan antara dua inti selalu lebih besar dari jumlah jari-jari mereka masing-masing, selalu berada di luar jangkauan gaya nuklir partikel yang lain, sehingga hanya ada gaya Coulomb yang bekerja di situ. Situasi ini dikenal dengan hamburan Rutherford. Probabilitas untuk hamburan pada sudut tertentu tergantung pada energi dari partikel datang persis seperti yang diperkirakan oleh rumus Rutherford. Ketika energi dari partikel datang di bawah nilai tertentu, jika energi partikel P datang meningkat, gaya Coulomb dari inti dapat diatasi dengan mereka dapat mendekati cukup dekat untuk memungkinkan gaya nuklir untuk bertindak. Hal ini sesuai dengan rumus Rutherford. Pada materi nuklir ini rumus itu tidak berlaku. Terus metode yang ketiga untuk menentukan radius materi nuklir adalah mengukur energi sinar X P mesik. Metode ini sangat mirip dengan teknik sinar X muonik yang dibahas tadi untuk mengukur radius muatan. Perbedaan antara kedua teknik hasil perbedaan antara muon dan P muson. Muonik berinteraksi dengan inti melalui gaya Coulomb, sedangkan P muson berinteraksi dengan inti melalui gaya nuklir dan gaya Coulomb. Seperti muon yang bermuatan negatif, P muson melakukan deeksitasi seperti orbit elektron dan memancarkan foton yang dikenal dengan sinar X P mesik.
Ketika gelombang fungsi P muson mulai tumpang tindih dengan inti, tingkat energi yang bergeser sedikit dari nilai yang dihitung hanya menggunakan interaksi Coulomb. Semua efek ini pada prinsipnya bisa digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan jari-jari nuklir. Namun, perhitungan sangat sensitif terhadap timbulnya tumpang tindih antara partikel probe dan distribusi materi nuklir. Untuk menghitung ini, karena itu sangat salah untuk menggunakan model bola seragam dengan asumsi kepadatan konstan untuk R dan 0 di luar R, kita sebaiknya menggunakan distribusi seperti pada gambar 3.4 di atas, dengan ekor yang tepat di luar radius rata-rata. Keduanya menunjukkan ketergantungan terhadap pangkat 1/3 dengan R0 sama dengan 1,2 FM. Karena inti berat memiliki sekitar 50% lebih neutron dari proton. Kita mungkin mengharapkan radius neutron ini menjadi agak lebih besar dari jari-jari proton. Selanjutnya akan namun tolakan proton cenderung mendorong proton keluar dan gaya nuklir neutron proton cenderung menarik neutron ke dalam sampai neutron dan proton benar-benar tercampur hingga jari-jari muatan dan materi hampir sama seperti pada gambar di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvira. Terima kasih. Selanjutnya, saya Alvira Rizka Nurhaliza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada subbab 3.2 tentang massa dan ukuran nuklida. Dalam atom hidrogen, energi IK 13,6 eV elektron volt hanya merupakan 1,4 kali 10⁻8 dari total energi atom. Dalam inti sederhana seperti deuterium, energi IK 2,2 adalah 1,2 kali 10⁻8 dari total energi massa. Deuteron memiliki ikatan yang relatif lemah dan dengan demikian jumlah ini agak rendah dibandingkan dengan inti biasa yang pecahannya akan lebih seperti 8 kali 10⁻8. Elemen pemilih kecepatan yang terdiri dari medan listrik dan magnet itu akan tegak lurus. Bidang E akan mengeluarkan gaya He yang cenderung mengalihkan ion-ion ke atas pada gambar 3.13, nanti akan gambarnya berada di bawah. B yang dipegang akan memberikan gaya ke bawah HiVB. Ion melewati tanpa dibelokkan jika gaya-gaya itu meniadakan di mana He sama dengan HiVB, sedangkan V sama dengan E per B. Selanjutnya, untuk elemen pemilih momentum merupakan medan magnet seragam yang akan membelokkan berkas ke dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari R yang dapat ditentukan dengan momentum MV sama dengan HiBR. Sedangkan R-nya sama dengan MV per HiB. Selanjutnya, ini adalah gambar 3.13 yang saya maksud tadi. Pada gambar ini maksudnya adalah diagram skematik spektrograf massa. Sumber ion menghasilkan sinar dengan distribusi kecepatan termal. Sebuah pemilih kecepatan hanya melewatkan ion-ion tersebut dengan kecepatan tertentu. Maksudnya itu adalah yang lain dibelokkan seperti yang ditunjukkan. Nah, itu ada gambar itu dibelokkan dan seleksi momentum oleh medan magnet seragam memungkinkan identifikasi massa individu. Dari gambar itu, dikarenakan Hi, B, dan V ditentukan secara unik, maka setiap massa yang berbeda, massa M, muncul pada R tertentu. Seringkali medan magnet selektor kecepatan dan selektor momentum dijadikan satu sehingga M-nya itu sama dengan Hi R kali B kuadrat per E. Untuk mengukur energi kinetik partikel yang bereaksi dapat menentukan perbedaan massa, yang biasa dikenal sebagai nilai Hi dari reaksi Hi. Nah, itu dari reaksi akan menemukan persamaan seperti itu. Selanjutnya adalah kelimpahan nuklida. Kelimpahan nuklida atau ukuran nuklida itu adalah spektrometer massa juga memungkinkan untuk mengukur kelimpahan relatif berbagai isotop suatu unsur, mengukur arus yang melewati celah keluar, yang menggantikan plat fotografi pada gambar tadi yaitu 3.13.
Saat memindai rentang massa dengan variasi E atau B dapat menghasilkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14 dari area relatif puncak. Bisa menentukan kelimpahan isotop stabil kripton. Nah, seperti itu stabil kriptonnya pada kripton berapapun di situ hasil presentasinya bisa dilihat. Selanjutnya dari gambar ini pada gambar 3.14 itu adalah analisis spektrum massa kripton. Koordinat untuk puncak pada posisi massa 78 bisa dilihat dan 80 harus dibagi 10 untuk menunjukkan hubungan puncak yang sebenarnya dengan yang lain. Nah, jadi ada 78 dan 80 itu harus dibagi dengan 10. Untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan hubungan puncak yang sebenarnya dengan yang lain. Selanjutnya adalah isotop terpisah. Isotop terpisah itu maksudnya jika kita mengatur spektrometer pada suatu massa dan mengumpulkannya untuk waktu yang sangat lama, kita dapat mengakumulasi sejumlah besar isotop tertentu cukup untuk digunakan untuk eksperimen laboratorium. Isotop terpisah itu digunakan untuk berbagai macam eksperimen, tidak hanya dalam bidang fisika nuklir. Lab isotop terpisah memungkinkan kita untuk mengukur sifat spesifik seperti penampang yang terkait dengan isotop tertentu, tetapi juga di bidang lain termasuk kimia atau biologi juga. Selanjutnya adalah pemisahan isotop laser. Ini adalah sebuah teknik yang sama sekali berbeda untuk memisahkan isotop memanfaatkan sinar yang sangat tajam, yaitu monokromatik, yang tersedia dari laser. Radiasi optik dari berbagai isotop dari elemen yang sama tidak memiliki energi yang persis sama. Perbedaan ukuran ini menyebabkan variasi kecil dalam energi transisi yang disebut pergeseran isotop. Sinar laser itu cukup tajam sehingga elektron dalam satu isotop campuran tetapi tidak pada isotop lainnya. Nah, ini adalah gambar laser seperti ini, yaitu ini adalah gambar 3.5, penjelasannya yaitu pemisahan isotop laser berkas atom netral dari oven merupakan campuran 4 isotop yaitu A1, A2, A3, dan A4. Laser pertama disetel ke transisi yang sesuai dengan eksitasi resonan isotop A2 ke keadaan tereksitasi tertentu. Karena ketajaman energi laser dan pergeseran isotop yang memberikan transisi tertentu energi yang berbeda di isotop lain. Hanya A2 yang tereksitasi. Laser kedua memiliki profil energi yang luas sehingga banyak keadaan elektron bebas dapat dicapai dalam ionisasi atom. Tetapi karena hanya isotop A2 yang berada dalam keadaan tereksitasi, hanya atom A2 yang terionisasi. A2 kemudian dibelokkan dan dikumpulkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Andrian Saes melanjutkan materinya yaitu tentang energi ikat inti. Nah, sebelum kita belajar tentang energi ikat inti, terlebih dahulu kita belajar tentang defek massa. Nah, inti atom itu kan terdiri dari proton dan neutron. Namun massa nukleon yaitu massa proton dan massa neutronnya itu selalu lebih besar dari massa inti atom. Nah, sehingga itu ini terjadi defek massa. Nah, defek massa tersendiri itu merupakan selisih antara gabungan massa nukleon pembentuk inti yaitu massa proton dan massa neutronnya dengan massa inti. Nah, secara matematisnya defek massa itu merupakan massa total proton yaitu jumlah proton dikali massa proton ditambah dengan massa total neutron yaitu jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi massa inti. Selanjutnya yaitu energi ikat inti. Nah, energi ikat inti merupakan energi yang diperlukan untuk memisahkan inti atom menjadi sejumlah proton dan neutron pembentuknya. Secara matematisnya yaitu dapat dinyatakan dengan energi ikat inti sama dengan defek massa dikali C kuadrat atau kecepatan cahaya jika defek massanya dalam kilogram, atau energi ikat inti sama dengan defek massa dikali 931,5 mega elektron valensi jika defek massanya dalam SMA atau standar
massa atom. Selanjutnya, sifat penting lainnya adalah energi pisah neutron dan energi pisah proton. Nah, energi pisah neutron merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah neutron dari inti atom yang besarnya sama dengan perbedaan energi ikat antara atom dengan nomor massa A, jumlah proton Z, dan jumlah neutron N, dengan atom dengan nomor massa A-1, jumlah proton Z, dan jumlah neutron N-1. Nah, secara matematisnya kurang lebih begini. Energi pisah neutronnya sama dengan energi ikat atom dengan nomor massa A, jumlah proton Z, dan jumlah neutron N dikurangi energi ikat atom yang nomor massanya yaitu A-1 dan jumlah proton Z dan jumlah neutron N-1. Nah, untuk energi pisah protonnya yaitu sama dengan energi ikat atom dengan nomor massa A, jumlah proton Z, dan jumlah neutron N dikurangi energi ikat atom dengan nomor massa A-1 dan jumlah proton Z-1 dengan jumlah neutron N. Selanjutnya yaitu energi ikat nukleon. Energi ikat nukleon sendiri adalah energi ikat inti persatuan nukleon, atau secara matematisnya energi ikat nukleon sama dengan B/A. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa kurva tersebut relatif konstan kecuali untuk inti yang sangat kecil kurang stabil karena daya tarik antar nukleonnya kecil, yaitu 56 FE atau C. Nah, energi ikat per nukleon maksimum yaitu sekitar 8,8 mega elektron valensi dengan massa atom sekitar 56. Nah, penurunan grafik setelah titik maksimum dikarenakan adanya pertempatan gaya tolak menolak antara proton. Pada inti yang lebih kecil dari Fe atau energi ikat yang paling maksimum tadi, terjadi pertambahan energi ikat lebih besar dari pertambahan gaya tolak menolak antar proton. Nah, pada inti yang lebih besar dari Fe, pertambahan gaya tolak menolak antar protonnya lebih besar dari pertambahan energi ikat antar nukleonnya. Nah, saya Berlianti Arun Putri akan sedikit menjelaskan mengenai sebab 3.4 dan sebab 3.5. Sebab 3.4 ini mengenai momentum sudut dan paritas inti. Momentum sudut inti dapat diketahui dari struktur halus atau hyperfine struktur, dapat diamati menggunakan spektrometer dengan resolusi tinggi. Gambar di samping merupakan gambar nukleon, di mana nukleon ini merupakan sifatnya salah satu di antara adalah spin atau putaran, karena nukleon ini bergerak dan arah putarannya digambarkan dengan panah berwarna putih ini. Nukleon sendiri mempunyai spin setengah. Karena nukleon bergerak, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Nah, momentum sudut total atau spin inti yang dilambangkan dengan I merupakan jumlah vektor momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S tiap nukleon. Jadi, spin angular momentum atau putaran dari momentum sudut ini, karena nukleonnya ini bergerak, tidak hanya memiliki nilai namun juga memiliki arah, sehingga dituliskan dalam bentuk vektor seperti ini. L untuk momentum sudut orbital dan S untuk momentum sudut spin. Nah, karena untuk angular momentum total
dapat dituliskan menggunakan sigma seperti ini untuk setiap nukleonnya. Nah, nilainya sendiri itu akar dari I di sini merupakan nukleon spinnya, spin nukleonnya I dalam kurung I plus 1 H bar, dimana I-nya ini bernilai 0, setengah, 1, 3/2, dan seterusnya. Pokoknya jaraknya itu setengah, bernilai setengah. Nah, ini ada sedikit penjelasan dalam bentuk video mengenai spin. Inspirasi dari proton yang berwarna putih ini. Proton sendiri seperti yang kita ketahui merupakan memiliki muatan positif, partikel yang memiliki muatan positif. Proton sendiri memiliki arah putaran, dan karena proton ini memiliki arah putaran, maka terdapat magnetic moment ke bawah, magnetic moment ke atas. Kalau arah putarannya seperti ini, maka magnetic moment ke atas. Nah, kalau magnetic moment ke atas ini dinamakan spin up. Putarannya ini spin up karena terdapat momen magnetik sehingga menghasilkan medan magnetik. Ini merupakan gambar dari medan magnetik ya. Nah, sedangkan arah proton yang satunya ini kebalikannya, dan arah momen magnetiknya pun kebalikannya, dinamakan dengan spin down, dengan magnetic moment ke bawah. Nah, nilai dari spin up ini setengah, sedangkan nilai dari spin down-nya itu negatif setengah. Sedangkan ini ilustrasi untuk neutron, sama saja seperti proton. Jadi kalau misalkan spin down itu magnetic momennya ke bawah, spin up magnetic momennya ke atas, dan nilainya pun sama, setengah untuk spin up dan negatif setengah untuk spin down. Nah, ini merupakan ilustrasi dari tingkat energi. Ini tingkat energi 1, 2, 3, 4, 5, dimana kalau elektron pada orbit ini memiliki tingkat energi tertentu. Nah, sedangkan proton dan neutron tingkat energinya itu berbeda. Nah, kalau digabung itu jadinya bagaimana? Nah, jika proton yang spin up ini digabung atau ditambahkan dengan proton spin down pada tingkat energi yang ke-1, ini tingkat energi yang ke-1, maka net spinnya itu 0, karena nilainya itu setengah dan negatif setengah. Nilai spinnya itu 0. Sedangkan apabila ditambah dengan proton spin up ini pada tingkat energi kedua, maka net spinnya itu setengah. Karena tadi itu kan kalau yang tingkat energinya spin up dan spin down itu pada satu tingkat energi 0, maka apabila ditambah lagi 1 spin up saja itu bernilai setengah. Kemudian apabila ditambahkan dengan 1 proton dan 1 neutron, ini neutron, maka net spinnya itu bernilai 1. Karena spin up-nya ini bernilai setengah, spin up proton dan spin up elektronnya ini spin up neutronnya ini juga bernilai setengah. Sedangkan apabila bentuknya seperti ini, jadi terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, di mana masing-masing spin
terdiri dari spin up dan spin down, maka yang merupakan bentuk dari nomor atom dan nomor massa helium, maka net spinnya bernilai 0. Bila contoh yaitu seperti ini, kita ambil nomor massanya itu 13 dan nomor atomnya itu 6. Nah, seperti ini. Jadi terdiri dari 6 proton dan 7 neutron, sehingga jumlahnya itu 13. Maka net spinnya itu setengah. Mengapa? Karena ini bernilai 0, karena spin up dan spin down sepasang-sepasang, sedangkan yang ini tersisa sendiri, jadi bernilai setengah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa apabila A ini genap, A ini merupakan nomor massanya genap, atau jumlah totalnya itu genap, jumlah total partikelnya genap, dan Z ini jumlah protonnya itu ganjil, maka nilai spinnya itu angka atau bernilai seperti itu, yaitu bernilai setengah. Sedangkan jika A-nya itu ganjil, jadi dapat disimpulkan jika A ini nomor massa ini genap jumlah partikelnya, dan sedangkan Z-nya ini nomor atom atau jumlah protonnya ini ganjil, maka spinnya ini bernilai setengah atau memiliki nilai yang sesuai dengan momentum angular. Jadi memiliki momentum angular, yaitu setengah. Kemudian jika A atau nomor massanya ini genap dan Z-nya itu genap juga seperti ini, maka nilai spinnya itu bernilai 0, atau angular momentumnya itu sama dengan 0. Nah, jika A ini ganjil, jadi jika A dan Z ini sama-sama ganjil, maka I-nya ini bernilai 1, atau nilai spinnya itu 1, atau kelipatan dari setengah 1 dan seterusnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini gambar dari momentum sudut atau momentum sudut dari nukleonnya sendiri. Jadi karena nukleon ini bergerak, maka nukleon ini memiliki potensial gitu, yang merupakan potensial pusat, sehingga memiliki orbital seperti yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu subbab 3.5 mengenai momen elektromagnetik nuklir. Jadi di dalam inti atom, nukleon mengalami gerak orbital seperti yang telah dijelaskan. Baik proton maupun neutron mempunyai momen magnetik. Nah, momen magnetiknya tadi itu arahnya sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Untuk proton, momen magnetik proton M dilambangkan dengan M, dan momen sudut L. Mohon maaf, maksudnya mu. Nah, sedangkan adanya momen
Quadrupole inti berarti menunjukkan distribusi inti tidak simetris. Konsep dasar multipole listrik dapat dijelaskan berdasarkan teori potensial listrik. Ini merupakan gambar yang kiri ini momentum sudut, gambar dari momentum sudut, dan ini putaran nukleonnya. Sedangkan ini momen magnetik. Nah, ini arah momen magnetiknya seperti yang dijelaskan dengan lambangnya itu mu. Sedangkan ini arah putaran nukleonnya. Nah, kalau ini arah momentum sudut yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan ini arah dari medan magnetnya. Pada koordinat Z, distribusi muatan dan arus yang paling sederhana hanya memberikan urutan terendah bidang multipole. Distribusi muatan bola hanya menghasilkan monopol dalam kolom bidang. Bidang urutan yang lebih tinggi semuanya lenyap. Lingkaran arus melingkar hanya memberikan medan dipol magnet. Karena alam tidak sembarangan dalam membangun inti, jika sederhana struktur simetris, konsisten dengan interaksi inti, sehingga bisa inti ini cenderung mendapatkan struktur. Oleh karena itu, biasanya diperlukan untuk mengukur atau menghitung hanya momen multipole urutan terkecil untuk mencirikan sifat elektromagnetik inti. Selanjutnya, subbab terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah subbab yang terakhir, yaitu subbab ke-3.6 tentang keadaan tereksitasi inti. Keadaan tereksitasi inti ini mempelajari sebagian struktur inti melalui sifat keadaan tereksitasi inti. Dan seperti keadaan tereksitasi atom, keadaan tereksitasi nuklir tidak stabil dan cepat kembali ke keadaan dasar. Dalam atom, kita membuat keadaan tereksitasi dengan memindahkan elektron individu ke orbit energi yang lebih tinggi. Selain itu, dapat melakukan hal yang sama untuk masing-masing nukleon, sehingga status yang dikutip dapat mengungkapkan suatu tentang orbit nukleon individu. Nah, ini gambar. Selanjutnya, ini adalah gambar yang ke-3.19. Beberapa skema level sampel menunjukkan status tereksitasi di bawah 2 MeV. Beberapa inti seperti Bi menunjukkan kesederhanaan yang luar biasa, sementara yang lain seperti Ta menunjukkan kerumitan yang luar biasa. Ada keteraturan yang terkait dengan level OS yang diduplikasi di semua inti genap Z, genap N dalam kisaran 150 kurang lebih sama dengan A, kurang lebih sama dengan 190. Struktur yang mirip dengan TE ditemukan di banyak inti dalam kisaran 50, kurang lebih sama dengan A, kurang lebih sama dengan 150. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies.